Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita boleh mengucap syukur, kita ada di tempat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebelum memulai ibadah ini kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami boleh ada di tempat ini itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu, kami membawa hati kami untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk berjumpa dengan Engkau. Kiranya lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Dia. Dia hadir di tempat ini. Sama-sama bawa hatimu. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Amin. Segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan. Sebab kami rindukan bait-Mu. Dan inilah persembahan pujian kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Kami rindukan setiap waktu Tuhan. Rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Katakan segala kebaikan, segala kebaikan bagi yang
bagi yang mengasihimu. Oh, bagi yang mengasihimu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Angkat suaramu pagi hari ini memuji namanya. Haleluya. Ku cinta baik-Mu Tuhan. Oh, ku rindukanlah wajah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat suaramu memuji namanya. Oh, ku cinta baik-Mu. Sujud di atasmu Tuhan. Ku bawa syukurku, pujianku bagi nama-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu. Sama-sama katakan. Nyanyi besar nama-Mu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana, mulia tahta-Mu. Haleluya, haleluya. Nyanyi besar, nyanyi besar nama-Mu di bumi dan di surga. Sungguh Kau layak kami sembah Tuhan, layak disembah. Hosana, mulia tahta-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami undang bersama-sama Bapak Ibu bisa bangkit berdiri sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan. Nyanyi besar nama-Mu di bumi dan di surga, layak kami sembah Tuhan. Hosana, mulia tahta-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang katakan percaya. Haleluya, amin. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, Allah yang bertahta di tempat ini. Yang percaya boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat puji Tuhan. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi dengan percaya katakan. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama katakan, berbahagialah bagi orang yang
di firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Mari sama-sama dengan percaya kita boleh naikkan pujian ini. Sebab tiada yang mustahil bagi siapa? Tuhan kita. Amin. Katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Inilah janji Tuhan, membuat miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama katakan. Bahagialah bagi orang yang percaya, percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan berbahagia sama-sama katakan. Bagi orang yang percaya, percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi dengan percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan pagi hari ini, amin. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, kemana? Haleluya. Sama-sama pujikan nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama yang bernapas memuji namanya. Katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kemungkinan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan. Great is our God. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang bertakhta, Dia besar dan ajaib. Amin. Mari sama-sama percaya sekali lagi kita pujikan. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Inilah kerinduan kami Tuhan. Katakan. Kami rindukan kuasa lawan. Amin. Kuasa lawatanmu Tuhan. Kebangkitan pasti lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Kuat. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati
Jadi percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi kita mau angkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, kami rindukan kuasa lawan. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Amin. Datanglah dan bertata, keluarkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tiga sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa kembali duduk. Kasihnya begitu besar buat setiap kita di tempat ini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Sekali lagi kita pujikan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Di dalam kesesakan, sama-sama katakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Amin. Sekali lagi kita pujikan. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Sekali lagi kita pujikan. Engkaulah jalan kebenaran, Terima kasih Tuhan. kasih-Mu ada kehidupan, Kaulah penolong yang setia bagi hidup kami. yang setia di dalam. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu katakan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung.
Dia. Oh, kasih-Mu Tuhan begitu besar menyertai hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sama-sama angkat suaramu mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Inilah ungkapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Hati kami Tuhan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kami undang bersama-sama Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mari kita pujikan, katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada di gereja-Mu. Kami boleh menikmati pagi hari kami, menikmati kesempatan kami bersama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, sehingga apa yang hamba-Mu sudah persiapkan, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi. Pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan urapi semuanya perkataan hamba-Mu. Biarlah hati Tuhan yang tercurah.
Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Tuhan berkati kami dengan tanah hati yang subur. Tanah hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Tanah hati yang siap untuk dibentuk oleh tangan-Mu. Pagari pikiran kami, konsentrasi kami, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu, benih firman Tuhan itu akan mulai tumbuh dan berbuah di dalam keseharian kami. Kami angkat tangan atas anak-anak dan juga remaja di tempat ini. Berkati anak-anak, berkati remaja, mereka akan masuk dalam kelas mereka masing-masing. Berkati kakak pengajar, seluruhnya Tuhan sertai. Jadikan anak-anak dan remaja ini diurapi oleh Tuhan, sehingga masa depan yang mereka hadapi adalah masa depan yang indah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap sambut firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu silahkan duduk, shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Puji Tuhan. Bulan Februari adalah bulan yang di mana-mana temanya biasanya kasih, dan kita di bulan ini punya satu tema yaitu kemenangan kasih, diambil dari Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Biarlah dalam hidup kita boleh belajar mengenai kasih. Saya ulang ya, Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sering bertengkar, kemungkinan besar adalah dalam diri kita ada benih kebencian. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dalam setiap hari mengalami sukacita, itulah kenapa Bapak Ibu Saudara membutuhkan kasih, supaya banyak pelanggaran, banyak kesalahan sekitar kita itu bisa kita maafkan, kita lupakan. Hari Jumat lalu adik ipar saya menikah dan ada hal yang menarik. Pagi dia bangun, dia langsung mengatakan, yes, hari ini aku menikah. Bapak Ibu Saudara, saya lihat waktu saya bangun itu ada sesuatu yang indah. Orang menikah itu biasanya sukacita. Kenapa? Karena di situ kasih diikat, dipersatukan oleh Tuhan, dan kemudian itu jadi satu ikatan yang kuat karena Tuhan akan memberkati kasih sebuah pasangan. Orang kalau punya kasih, mengalami kasih, hidupnya akan berbunga-bunga, sukacita, gembira. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu Yesus katakan, hai, mari datanglah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih. Orang yang lemah, orang yang letih, orang yang capek, datang itu sama Yesus. Pagi hari ini saya akan bahas mengenai prinsip kasih, dan di mana prinsip kasih ini adalah sebuah prinsip yang supaya dalam kehidupan kita itu terjadi. Prinsip dasar kasih. Jangan sampai kita lupa prinsip dasar kasih ini. Prinsip dasar kasih ini bisa dilupakan oleh orang yang paling dekat sekalipun dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saya ulang ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiga hal ini, yang paling besar adalah kasih. Hidup orang beriman, hidup orang Kristen, itu pasti ada iman. Iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang kekal, tapi tanpa mengenal dan mengerti keutamaan kasih, prinsip dasar kasih, maka kita kehilangan esensi kehidupan orang percaya. Kita akan bahas satu-satu. Iman tanpa kasih, ini yang banyak terjadi pada orang beriman pada akhir-akhir ini. Banyak orang beriman kepada Tuhan, tapi berimannya tanpa kasih. Iman tanpa kasih ini sangat-sangat berbahaya, karena iman tanpa kasih itu adalah iman yang tajam. Imannya kuat tapi tajam menyerang. Saya ulang ya, iman tanpa kasih terjadi pada gereja masa sekarang
dengan cara seperti iman yang kuat dan tajam, tapi iman ini seringkali menyakiti orang. 1 Korintus pasal 13 ayat 2. Ini karakter orang yang penuh karunia, penuh kegiatan rohani, tapi lihat apa kata Alkitab. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Wow, kalau ada karunia rohani yang paling tinggi itu adalah karunia bernubuat. Di mana dia menyingkapkan apa yang belum terjadi atau membukakan sesuatu di balik yang sudah terjadi di dalam peristiwa kerohanian. Ini karunia yang luar biasa. Sekalipun aku mengetahui segala rahasia di dalam Alkitab, banyak rahasia-rahasia Tuhan. Orang ini sangat berhikmat. Dikatakan juga, dan sekalipun aku memiliki seluruh pengetahuan, orang ini berpengetahuan hebat. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, badai dia terjang, tidak pernah ragu akan Tuhan. Kalau ada orang seperti ini bernubuat, pengetahuan, mengerti rahasia, memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi Alkitab berkata, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara punya barang gak berguna di rumah? Sekalipun itu Bapak Ibu Saudara dulu belinya mahal, begitu barang itu tidak berguna, barang itu jadi sampah. Sampah tempatnya ada di pembuangan, tidak akan berguna. Demikian juga Yesus memberikan sebuah perumpamaan di mana ada dua orang, yang satu memiliki iman dengan kasih dan satu lagi memiliki iman tanpa kasih. Dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 13 itu diceritakan ada dua orang berdoa. Berdoanya sama-sama kepada Tuhan. Boleh tampilkan gambar dua orang berdoa. Ini dua orang ini berdoa. Oh, yang satu waduh, rohani banget, angkat tangan lihat ke surga. Yang satu doanya jauh-jauh di belakang. Dia tangkapkan tangannya di dada, dia menunduk. Kita lihat doanya. Orang yang pertama, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Ini orang pertama nih doanya gini. Orang pertama orang Farisi itu berdoa, berdiri, dalam hatinya dia berkata demikian. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wow, siapa di antara kita gak mengucap syukur? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan pezina, bukan orang lalim, dan juga bukan pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini orang beriman loh. Jangan katakan orang Farisi itu orang yang gak punya iman. Ini punya iman ini. Dia berdoa. Tanda orang beriman tuh berdoa. Lalu dia bersyukur loh, keren buat saya. Banyak orang Kristen zaman sekarang untuk mengatakan Tuhan terima kasih itu susah. Orang Farisi ini berdoa, Tuhan aku berterima kasih. Tapi cara berterima kasihnya adalah membandingkan hidupnya lebih benar daripada orang lain. Dia memberikan persembahan, dia melakukan puasa. Ini orang yang secara rohani melakukan kegiatan-kegiatan agama. Orang yang kedua, nih pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit melainkan memukul diri. Aduh ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, orang pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan pemungut cukai itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti lagu tadi, Tuhan itu bisa merendahkan dan meninggikan. Orang beriman tanpa kasih itu berbahaya.
Dua-duanya orang beriman, mereka sama-sama berdoa. Tapi tidak semua orang beriman itu dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena iman tanpa kasih muncul penghakiman. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita gak punya kasih dalam iman kita, yang muncul apa? Oh, orang itu gak benar. Orang itu salah. Orang itu begini. Orang itu begitu. Itu iman tanpa kasih. Tajam tapi menyakiti. Iman tanpa kasih itu akan memunculkan yang namanya superioritas rohani. Dia merasa lebih benar karena semua perbuatan agama yang sudah dia lakukan. Makanya orang Farisi ini berkata, aku sudah berpuasa, aku tidak lalim, aku sudah jaga perbuatanku. Aku ini orang yang melakukan perintah Tuhan. Iman tanpa kasih memunculkan kesombongan rohani. Iman tanpa kasih yang terakhir akan memunculkan eksploitasi rohani. Orang yang merasa dirinya tinggi akan merendahkan dan juga mengusahakan supaya orang lain itu melakukan sesuatu tapi bukan dengan kasih. Oleh karena itu, orang Farisi seringkali menyebut orang berdosa itu adalah orang yang tidak sesuai standar orang Farisi. Tapi kata Yesus, pemungut cukai yang bersalah, pemungut cukai yang merendahkan diri, pemungut cukai yang menangis memohon ampun, justru dikatakan demikian oleh Yesus. Aku membenarkan orang ini, aku meninggikan orang yang mau merendahkan diri di hadapanku. Ini sebuah tamparan buat kita. Terutama para pelayan Tuhan, terutama orang yang suka berdoa, terutama orang yang suka baca Alkitab. Semakin kita berdoa, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita itu cinta Tuhan. Adakah kita meminta belas kasihan Tuhan untuk selalu mengalir dalam kehidupan kita? Semua yang kita alami, semua yang kita capai, itu adalah kebaikan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen dengan buah yang manis tapi mematikan. Saya ulang ya, jangan menjadi orang Kristen yang nampaknya buahnya manis tapi mematikan. Ada sebuah buah ini tumbuh juga di Indonesia, namanya buah yowberry. Ini jarang sekali buah ini ditemukan karena buah ini hanya muncul di beberapa hutan-hutan saja. Tanaman ini tumbuh liar di Eropa, Asia Barat, dan Afrika Utara. Tanaman ini disebut sebagai tanaman pencabut nyawa akibat kandungan racun yang mematikan di dalamnya. Wow, bagus loh. Buahnya itu merah. Kalau dimakan itu menarik. Tapi lihat, buah ini mengandung racun yang mematikan. Gejala yang ditimbulkan oleh karena kandungan racun dalam tanaman ini atau buah ini adalah salah satunya kesulitan bernafas hingga sesak, kejang otot hingga menyebabkan gagal jantung, dan membutuhkan 50 gram atau 5 biji buah ini saja untuk membuat keracunan yang dahsyat pada tubuh manusia. Buah ini tuh kayak iman tanpa kasih. Iman itu kelihatannya kuat, menarik. Tapi begitu tanpa kasih dia akan beracun. Makin kita beriman tanpa kasih, kehidupan rohani kita akan mulai lemas. Kehidupan rohani kita akan mulai capek. Dan akhirnya kehidupan rohani kita akan mati. Kenapa? Iman kita gunakan untuk nyerang orang. Tidak kita gunakan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Ada sebuah quotes yang menarik dikatakan demikian. Quotes untuk iman tanpa kasih adalah keutuhan orang Kristen adalah kasih dan iman. Orang Kristen itu harusnya punya kasih dan punya iman. Nah, cara membedakannya bagaimana? Iman mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Orang yang beriman dalam dirinya dia akan semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang namanya kasih ini bercerita tentang hal yang berbeda. Kasih ini bercerita mengenai apa? Kasih bercerita mengenai bagaimana kita berfokus untuk jadi berkat buat orang lain. Oke. Sampai sini dulu ya. Iman itu bercerita hubungan kita tanpa Tuhan. Jadi iman tanpa kasih kita akan hanya menjadi orang yang dekat sama Tuhan tapi menyakiti orang lain.
Kita balik, kasih tanpa iman, kita akan menjadi orang yang sangat mengasihi orang lain, mempedulikan orang lain, tapi kita lupa satu hal, kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita akan menyakiti Tuhan. Jadi iman tanpa kasih berbahaya, kasih tanpa iman juga berbahaya. Dan keutuhan orang Kristen itu adalah iman dan kasih, jangan dipisah-pisahkan. Aku hanya pilih iman aja Pak, aku gak mau kasih. Aku hanya pilih kasih aja Pak, gak mau iman. Gak bisa. Iman dan kasih. Hal yang kedua, tadi dikatakan, pada akhirnya akan tinggal yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Kita berbicara hal yang kedua, pengharapan tanpa kasih. Pengharapan itu muncul dalam iman. Setelah iman itu dirawat, kita akan memunculkan pengharapan di dalam Tuhan. Tapi pengharapan tanpa kasih itu jadi tidak terarah. Pengharapan tanpa kasih akan memunculkan pengharapan yang sembarangan. Makanya ada konsep yang bernama grace yang berlebihan, kasih karunia yang berlebihan, kasih karunia yang bersifat untuk melegalisasi dosa. Pengharapan terutama dalam iman yang benar adalah belas kasih terhadap Tuhan, terhadap kita. Tapi sayangnya di dunia ini sekarang, pengharapan tanpa kasih yang benar itu menjadi legalisasi terhadap dosa. Saya ulang ya, pengharapan tanpa kasih dia akan menghasilkan legalisasi dosa. Roma pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih Tuhan terhadap kita? Oke, setiap orang punya dosanya masing-masing, setiap orang punya kesalahannya masing-masing. Problemnya adalah setelah kita bertobat, setelah kita kenal Yesus, bagaimana cara hidup kita? Banyak orang berpikir begini, Pak, Tuhan itu kan penuh kasih. Jadi kalau Tuhan penuh kasih, maka apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, Tuhan akan ampuni segala kesalahan saya. Saya katakan betul, Tuhan akan ampuni kesalahan kita. Tapi ada kata bertobat. Ketika Yesus jumpa dengan orang berdosa, apa yang Yesus katakan? Ketika semua orang yang bertemu dengan Yesus dan kemudian Yesus itu menyembuhkan, mengampuni, apa yang Yesus katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang pengharapannya salah adalah demikian. Karena Tuhan penuh kasih, maka saya akan disuruh pergi dan berbuat dosa. Saya akan dilegalkan untuk membuat dosa lagi. No. Dengar perintah Yesus ini, bukan perintah saya. Pergilah, Anda yang semua dengar, oleh darah Yesus kita diselamatkan, oleh karena kasih karunia-Nya maka kita beroleh kehidupan kekal. Dengar firman Tuhan ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kasih karunia itu bukan legalisasi terhadap dosa. Orang yang percaya kepada Yesus bukan berarti Anda bebas untuk berdosa seenaknya. Tetapi justru orang yang dibebaskan, orang yang ditebus, dia punya perilaku yang berbeda. Kasih yang kita terima itu adalah kasih yang sempurna, tapi bukan kasih yang murahan. Kita memang gak melakukan apa-apa, semuanya dibayar di atas kayu salib Yesus. Tapi kasih itu adalah kasih yang mahal, di mana Tuhan turun sebagai manusia untuk menjadi korban yang sempurna. Kasih yang sempurna dan bukan murahan. Tapi kita tidak membayar sedikit pun untuk kasih itu. Kadangkala sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, itu kita anggap murah. Padahal kasih itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang bukan murahan.
Sehingga banyak orang itu tidak menghargai salib Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang setelah percaya Yesus, setelah mengalami Yesus, masih hidup dalam pola yang sama, dosa yang sama, sehingga kita ini menjadi orang yang kembali kepada kesalahan-kesalahan kita dan kita menikmati kesalahan kita dalam kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 1 sudah mengatakan dengan jelas, kalau orang sudah bertobat, dengan demikian jangan mengatakan oleh karena darah Yesus, oleh karena penebusan Yesus, aku bebas berbuat dosa. No. Saya punya sebuah ilustrasi yang menarik, dan ilustrasi ini semoga menggambarkan bagaimana yang namanya menjadi anak Tuhan itu. Boleh tampilkan gambar makanan. Makanan ini adalah makanan yang paling enak. Makanan yang mahal. Makanan yang mungkin Bapak Ibu Saudara kalau makan ini jarang-jarang. Saya gak bisa makan makanan ini. Kenapa? Karena saya alergi. Saya taunya begini, pada waktu saya makan makanan ini ternyata saya memicu reaksi dalam tubuh saya. Setelah saya makan ikan, padahal ikannya gak apa-apa. Ikannya fresh, semuanya baik. Waktu saya makan ikan bakar, dibakar dengan sempurna, saya menikmati makannya. Setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, reaksi dalam tubuh saya begitu hebat, sampai kepala itu pusing, perut sakit, dan saya akhirnya tergelepar di dalam ranjang saya gak bisa bergerak. Saking sakitnya saya meringkuk. Akhirnya saya memutuskan untuk seenak apapun makanan itu, kalau sudah seafood, kalau sudah ikan, apalagi telur ikan, saya gak mau makan. Nah ternyata, menariknya gini, itu baru saya. Saya punya 2 anak yang ternyata punya gejala sama seperti saya. Anak yang pertama, kalau makan ikan, seringkali reaksi dalam tubuhnya juga sama, menolak. Dia mual, dia sering pusing, dan akhirnya dia juga memutuskan, aku gak mau makan ikan, kalau aku makan ikan ternyata aku sakit. Anak yang kedua, kalau makan udang, dia timbul reaksi alergi dalam tubuhnya, gatal-gatal, akhirnya dia juga gak mau makan. Kalau Bapak kita di sorga benci dosa, dia alergi terhadap dosa, anaknya juga akan memiliki sifat yang sama dalam membenci dosa. Seenak apapun dosa itu akan memunculkan reaksi rohani dalam kehidupan kita. Setiap orang yang melakukan dosa dalam hati nuraninya pasti akan tertuduh. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan dengan lembut, jangan berbuat dosa. Tuhan sudah menebus engkau. Engkau bukan milik kegelapan tapi milik terang. Hargai hidupmu, hidup dalam terang. Amsal pasal 26 ayat 11 dikatakan demikian. Seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Banyak orang diberitahu dosa itu akibatnya nanti. Dosa itu efeknya nanti. Tapi enak ya Pak. Tapi nikmat ya. Saya bisa menikmati dosa, saya gak apa-apa sekarang. Hidup saya tetap diberkati, hidup saya tetap bisa merasakan segala sesuatu. Bahkan saya dalam berdoa pun Tuhan masih jawab doa saya. Saya ulangi, dosa itu upahnya maut. Maut itu diambilnya nanti, bukan sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Seperti anjing kembali pada muntahnya, seperti orang berdosa kembali kepada dosa lamanya. Demikianlah orang yang bebal atau orang yang tidak mau diberitahu, dia akan mengulangi dosanya terus-menerus. Sangat susah untuk kita meninggalkan dosa karena Rasul Paulus juga mengatakan kita ini juga diciptakan dalam daging. Roh memang kuat, tapi daging lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita jatuh dalam dosa kembali, buru-buru minta maaf sama Tuhan. Kemarin saya baca, menariknya demikian. Tahu nggak kalau Saul tidak pernah punya masalah dalam keluarganya? Anak-anak Saul itu adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Saul itu hidupnya itu bahkan tidak pernah membunuh prajuritnya, tidak pernah mengambil istri orang. Saul itu hidupnya lurus, beneran lurus. Daud di sisi lain berzina, dia melakukan membunuh orang. Keluarganya juga banyak sekali konflik, anak-anaknya juga konflik. Tapi kenapa dikatakan Daud ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Pada waktu ditegur, pada waktu salah, Saul itu mengatakan demikian, Tuhan, yang penting kerajaanku tetap di dalamku. Pada waktu dia tahu bahwa dia salah di hadapan Tuhan, yang dia pagari, dia bentengi adalah kepemilikan duniawinya. Tapi Daud, waktu dia ditegur, waktu dia salah, dia berkata sesuatu yang indah. Sekalipun semua kau ambil Tuhan, tapi biarlah rohmu di dalamku, jangan kau ambil. Saya ingin tekankan pada Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Tapi jangan sampai kita ini melegalisasi dosa dengan Tuhan, yang penting berkati aja deh seluruh usahaku. Itu kan tanda perkenananmu. Tidak. Orang benar, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan seringkali juga mengalami struggle-nya, mengalami pergumulannya baik dalam keluarganya, baik dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatu yang sedang dihadapi, seringkali ada yang namanya usaha untuk menjaga semuanya itu. Saya akan membawakan satu kata-kata, satu kalimat dari Charles Spurgeon. Ini kata-kata indah sekali. Tanpa Yesus tidak ada pengharapan. Siapa di sini yang punya Yesus boleh angkat tangan? Maka dalam diri kita yang angkat tangan ada pengharapan. Yang terakhir, fondasi kasih. Jadikan kasih itu sebagai dasar, prinsip utama. Percaya kita akan mengalami pertumbuhan dan juga sukacita dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ke 6 sampai ke 7 dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena keadilan, tapi dia bersuka cita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih. Kalau kasih ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi, sabar, murah hati, bisa menerima kesalahan orang lain, bisa dia tidak egois, dia bisa melihat kebaikan dalam sebuah hal yang mungkin buruk. Saya akan bawakan ilustrasi terakhir. Ada 3 ekor burung. 3 ekor burung ini setiap pagi selalu bernyanyi. Setiap pagi mereka selalu melantunkan melodi yang indah. Dan setelah itu mereka pergi masing-masing. Ada yang cari rumput, ada yang cari cacing, ada yang cari macam-macam. Mereka bekerja. Pada waktu hujan mereka dalam kesusahan, mereka pun juga melakukan segala sesuatu itu. Tapi mereka tidak lupa akan kebiasaan mereka. Setiap pagi mereka bernyanyi dengan riang gembira. Mereka akhirnya bisa beristirahat. Mereka hanya punya rumah dari yang namanya daun-daunan kering. Mereka punya anak-anak. Mereka punya segala sesuatu dalam segala keterbatasannya. Kadang-kadang dalam hujan yang besar sarang mereka itu hancur. Tapi setiap pagi setelah sarang itu hancur, mereka tetap bernyanyi. Hidup burung itu kira-kira 20 tahun. Dan mereka selalu melantunkan lagu itu setiap pagi sampai 20 tahun. Sampai mereka itu tidak kuat dan akhirnya menutup mata mereka.
Ternyata hidup burung itu yang singkat, mereka isi dengan nyanyian, dengan sukacita, dengan kasih. Karena mereka tahu hidup mereka itu singkat, seperempat hidup manusia. Bagaimanakah dengan hidup kita 80 tahun, 80 tahun lebih? Sama seperti burung. Satu kali di tempat saya ada pohon. Kemudian karena hujan yang lebat, angin yang lebat, saya lihat ada sebuah sarang burung yang jatuh. Dan sarang burung itu ada telurnya. Ada anak burungnya. Esokan paginya, pagi hari saya bangun, burung itu tetap bernyanyi. Ini kisah nyata. Alkitab katakan, kalau mau melihat keindahan Tuhan, pelajarilah keadaan alam sekitar. Dari seekor burung kita bisa belajar. Mengasihi kehidupan kita, mengasihi keadaan kita, dan juga tetap bersyukur di dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Burung memang hidupnya 20 tahun lebih singkat 4 kali daripada manusia. Satu hari buat burung itu cepat sekali, cepat sekali. Burung waktu dia cari rumput, cari segala macam untuk membangun rumahnya. Dalam panas, dalam hujan, dalam kedinginan. Yang mereka nikmati juga gak bisa banyak. Bapak ibu saudara, belajarlah. Saat kita punya kasih, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Betul ya? Kalau kita belajar dari burung ini, apa sih yang mau kita sombongkan? Kalau kita belajar dari burung ini, betapa waktu yang singkat ini sia-sia kalau kita habiskan dengan marah-marah. Kita habiskan dengan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Waktu yang singkat ini kalau kita habiskan dengan ini loh aku memegahkan diri. Toh akhirnya nanti kita bertambah tua. Apa yang kita miliki mulai menurun, fisik kita mulai menurun, apalagi yang mau kita sombongkan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, menyimpan kesalahan orang lain. Buat apa sih kehidupan kita yang singkat ini menyimpan dendam sama orang? Membuat kita gak enak dalam kehidupan kita. Kalaupun dalam kehidupan ini kita belajar kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang di dalam hidupnya memiliki kasih, itu hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kesabaran, penuh dengan segala sesuatu yang di dalam hidupnya itu orang lain lihat, mengapa orang ini berbeda? Dia sama-sama susah, dia sama-sama disakiti, dia sama-sama mengerti ketidakadilan dalam dunia ini. Tapi kenapa di dalam hidupnya selalu sukacita? Quotes terakhir ini adalah quotes yang indah. Dan ini ditulis oleh rasul yang sering mengalami aniaya. Rasul yang dalam hidupnya dia bertindak dengan segala kemampuannya untuk melayani Tuhan. Tapi seringkali dia ditindas. Seringkali dia mengalami ketidakadilan, seringkali dia mengalami yang namanya keputusasaan. Dia cuma bilang begini, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan sombong. Saya akan bahas satu persatu. Kasih itu sabar. Paulus sabar waktu dia dianiaya meskipun dia tidak bersalah. Bapak ibu saudara yang sedang tidak bersalah tapi yang mengalami satu ketidakadilan, sabarlah. Kasih itu tidak cemburu. Paulus mau cemburu sama teman-teman pelayanannya yang tidak benar, bisa sekali. Pelayan-pelayan Tuhan pada masa waktu itu yang hidupnya tidak benar justru mendapatkan berkat jasmani lebih daripada Paulus. Tapi Paulus berkata, kasih itu tidak cemburu. Paulus melayani sampai Asia Kecil, dia melakukan mujizat begitu banyak.
Tapi Paulus tidak pernah berkata, ini loh aku, pelayan Tuhan yang diurapi. Kalau tidak ada aku, tidak ada pemberitaan Injil sampai dunia. Paulus mengatakan, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Sehebat-hebatnya manusia, sedahsyat-dahsyatnya pelayanan kita, sekaya-kayanya kita dalam bekerja, ingat nasihat dari Paulus ini. Kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Sebagai kesimpulan, kenakanlah prinsip dasar kasih dalam kehidupan kita, sehingga nyata kita ini bertumbuh di dalam kebenaran dan sukacita. Iman tanpa kasih adalah iman yang berbahaya, karena iman ini akan memunculkan penghakiman, kesombongan rohani, bahkan eksploitasi rohani. Pengharapan tanpa kasih adalah pengharapan yang tidak terarah, karena dia akan melegalisasikan segala dosa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, fondasi kasih. Kalau hidup kita tidak didasari dengan kasih, kekecewaan, ketakutan, ketidakbersyukuran pasti muncul dalam kita. Haleluya Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita nyanyikan sebuah lagu. Pasti murahkan, kasih pasti murahkan, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, kasih kami ini ada batasnya. Hati kami, kesabaran kami juga ada limitnya. Tapi kasih kudus, kasih anugerah-Mu, kasih dan pertolongan-Mu tidak pernah terbatas. Ajar kami untuk mengasihi di dalam ketidakbenaran, ketidakadilan dunia. Ajar kami untuk melihat kasih-Mu selalu. Sehingga makin hari kasih-Mu mengalir dalam kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita, diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah
berkat anugerah, pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk saat teduh. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.